salah satu kegiatan perjalanan di Banda Aceh. Aku berkesempatan mengunjungi makam Syekh Kuala. Guys, aku diajakin selama di Banda aku diajakin buat lihat boot kapal kecil di atas rumah pas kejadian tsunami kemarin. Jadi hari ini tepat bertepatan dengan tsunami Aceh 16 tahun lalu. Jadi ini tanggal 26 Desember. Ini puing-puing. Itu ada di Kampung Lampulo. Bukan pas tsunami kemarin. Jadi kapal itu hanyut di bawah ombak. Jadi dijadikan apa? Kayak museum gitu ya? Iya. Iya. Kita lihat. Kita lagi berada di atasnya. Nanti kita lihat keterangannya di bawah. Guys, kapal boat sebesar ini bisa naik ke atas rumah. Bayangin betapa besarnya ombak. Pas pula hari ini ya. Maksudnya pas bertepatan dengan ini ya. Situasinya kayak gini. Nenek salah satu yang ada di atas itu pada waktu itu. Tsunami. Iya, di atas kapal ini. Iya. Termasuk yang punya rumah, termasuk yang punya rumah. kami. Pas ombak itu datang, kapalnya naik sini, terus neneknya nyelamatkan diri ke atas gitu. Ya, kan nenek dulu jualan di pelabuhan ikan.
kita jualan. Di sana lah nampak air laut. Pertama kan kita gempa dulu kita. Ya. Pertama gempa, sudah gempa, bisa pulang. Gempanya jam 8 kurang 15. Sebenarnya ada waktu tuh 20 menit. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ada gempa bisa lari, tapi tidak ada air kan? Ya, belum pernah tahu. Tidak ada yang pikir bahwa ada air. Saya aja waktu gempa, kan kita gempa jam 8, saya pagi-pagi jam 6 dah keluar jualan di Pelabuhan Ikan kan, di TPI lama, bukan TPI sekarang. Ya. Sekarang dah pinggir laut. Dulu tuh itu semua tambak-tambak ikan. Jadi saya pagi-pagi sudah keluar jam 6, jam 8.15 gempa. Pertamanya gempa pelan-pelan, kayak banyak angin pada mana, kayak gitunya, goyang-goyang terus. Waktu yang kuat-kuat goyang itu, saya pun nggak bisa berdiri lagi, itu duduk saya dalam keranjang ikan. Semua orang tuh duduk, tempat es ikan hancur, tempat es ikan roboh, yang listrik patah, orang-orang duduk semua, saya pun ikut duduk. Itulah saya nangis, saya pikir, ya Allah, saya bilang kenapa bisa gempa begini? Ini kalau begini gempa pecah tanah masuk ke tanah semua. Kita waktu itu tak pikir air, pikirnya kalau gempa pecah tanah. Tidak ada yang bayangkan bahwa akan ada air. Memang kita pikir pecah tanah. Belum pernah ada. Belum pernah ada kan. Setelah itu saya waktu itu waktu orang Aceh kalau gempa kan berzikir semua. Ya. Karena lama gempanya lama, sampai 8 menit. 8 menit. Waktu itu saya bilang ya Allah, ini kalau begini gempa itu pecah tanah masuk ke tanah semua. Kita tidak bersilai pikir pecah tanah kalau gempa kan. Nah rupanya orang Aceh kalau berzikir itu semua rupanya ada yang azan. Allah Akbar yang azan. Nenek tanya sendiri sama Allah ya Allah, saya bilang. Yang gempa, yang zikir ada, yang azan ada. Kenapa gempa tak berhenti? Apakah ini kiamat? Kita pikir kiamat karena gempanya kuat kan? Kini nak ada kayu, kan? Lain kali gempanya, lain kali memang gempa hari itu. Kalau saya bayang sekarang memang lain kali gempa, kan? Sudah itu kalau bukan kiamat ya Allah. Apa doa saya baca biar berhenti gempa. Saya minta sama Allah. Rupanya anak kayak ada ilham. Kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doanya di dalam. Saya baca Al-Fatihah. Asal saya baca iya karena dulu saya baca pertama tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Saya baca iya karena budu wa iya karena astagfirullah, itulah nangis saya. Kepadamu aku menyembah ya Allah, saya minta. Kepadamu saya minta berhentikan gempa. Saya tepuk-tepuk tanah minta gempa. Rupanya Allah berhentikan gempa lama tu sampai 8 menit. Saya baca Al-Fatihah berulang. Besar-besar saya bacanya, kuat-kuat orang dengar semua. Berarti gempa sudah tu pulang. Kenapa pulang? Di sana dah hancur, saya pikir masa sudah hancur, masa depan ni. Saya pulang punya rumah ni Abbas lah ni, namanya Abbas, ada guru. Fotoin Bu. Foto-foto. Ya. Lanjut Nek. Ya, kau. Sudah itu saya pulang, yang punya rumah ni Abbas ni guru. Suaminya kepala Pertamina Pak Haji Misbah. Tapi waktu itu Pak Misbah di Medan, dia ada di rumah. Waktu gempa keluar semua, dia duduk jalan, semua anak saya jalan. Saya pulang tuh jalan kaki. Saya pikir masa sudah hancur. Jadi saya pulang. Bawa kata Abbasnya nih. Sudah pulang ya. Kolaknya bagaimana? Karena saya jualan kolak, makasih bawa kolak. Kolaknya bagaimana sudah berhamburan. Saya nangis masuk ke rumah, keluar lagi duduklah sebentar. Baru sebentar duduk sama kamu, duduk sebentar aja. Bunyilah bom. Bom. Besar kali bomnya. Kata tetangga saya. Orang kan bertentara perang saja kerjanya. Kita lagi bergaduh nak dulu. Aceh gam itu tiap hari senjata yang berbunyi. Oh. Ya itu malam-malam kami bunyi bom, malam-malam bunyi senjata lu nak. Pada saat itu. Bom selalu ada. Dia saya bilang setiap hari kita bunyi senjata, apa kita pikirkan lagi. Rupanya sepi lepas bunyi bom. Sepinya kayak orang hening. Ada kesedihan rasanya. Saya bilang habis lagi. Kenapa sudah bunyi bom kok sepi? Saya tahu kan baliklah saya ke pelabuhan ambil jualan. Di sanalah air sudah naik ke darat. Nah, saya masuk ke sana, ambil piring, tip piring. Kakek Adin ambil air ke sungai. Rupanya sampai ke sana dia lihat air lari juga dia kan. Orang kapal masuk ke laut dalam Kuala. Kuala itu Muara, masuk ke Muara. Bu di depan, air di belakang. Orang ni panggil, iyalah kata, air laut naik. Saya lagi nunduk, saya bangun, saya lihat, terkejut saya. Masya Allah, kan mati luruhnya sebelah bahasa Aceh tu. Ya, Masya Allah, dah mati saya hari ini.
Situlah saya gampang, tak lari lagi, diam aja kayak gini. Lama tu saya pasti meninggal. Orang panggil, wah lari wak. Kenapa lari pasti meninggal hari ini? Situlah saya pasrah. Dan betul saya tahu dada. Dan enggak apa-apa lagi dengan Allah ya. Ya Allah ya Tuhanku, kalau misalnya hari meninggal saya minta dalam kalimah la ilaha illallah, berzikir saya la ilaha illallah. Banyak ada yang panggil saya, ada yang bisik telinga saya. Kamu lari pula naik ke lantai 2 Ibu Abbasiyah ni. Ada lantai 2 tu ada lihat di atas. Padahal tempat saya jual ada lantai 2, 4 itu rokok. Kamu lari pelan tak berzikir juga, lari terus berzikir tu dicepuk di bawah tu semalam tak ada orang pada lari semua. Saya balik arah lari saya depan belakang dikejar air kayak orang gila lari. Jatuhkan saya jatuh sana dah kayak orang kayak kiamat nak nafsi keluar mau keranjang ikan besar-besar sepeda macam di rancang ikan di Honda keluar semua orang di pintu gerbang TPI. Situ dah banyak korban jatuh-jatuh. Saya dari terus selamat di kecil saya. Ya Allah sampai ke mana ke belakang. Nanti kamu tak sanggup lari terus masuk ke lorong ini saya panggil. Air laut naik Abbasiyah. Saya panggil lah dia. Yang dengar panggilan saya masuklah ke tingkat 2. Ada yang bilang saya sudah gila, awak kolak sudah gila. Mana air laut tak percaya. Dia percaya ni ada pasang. Mana air laut ni? Banyak-banyak pasang kau takut dia bilang. Lihatnya muka saya seram baliklah ke lantai 2. Di lantai 2 lah penuh air. Situlah kami sudah pasrah dan minta maaf. Mungkin kita ajar semua. Rupanya Allah berkehendak datanglah kapal. Allah bawa kapal. Naik langsung. Kami nak tahu kapal datang karena kami lah milik. Rupanya di atas atap ni lantai 2 ni dari buka sen sejol. Pembantu dia. Dia lihat kapal dari sana pusing. Balik lagi situ baru waktu berlabuh kapal kan dia lihat ini. Masya Allah ada kena saya. Wah masuk kapal kali ini. Alhamdulillah katanya dipanggil dah. Keluar Madani buat datang. Alhamdulillah kapal bantuan. Naiklah kami satu persatu. Satu tarik satu tolak. Sampai kata kapalnya gini. Bes kapalnya goyang-goyang tak apa-apa ada aman katanya. Berarti pas naik itu tetap kapalnya di situ. Ada. Karena bagaimana ada masuk betul rumah tu, tak kemana lagi. Jadi datu, saya duduk sambil ini depan dia datang gelombang lagi, gelombang ketiga. Saya bilang gelombangnya datang lagi ke mana? Abbasiyah ni mah orang kaya alim dipanggil tangga saya suazan. Waktu datang gelombangnya balik. Allahu akbar. Gelombangnya surut, pecah balik ke laut, tak jadi naik. Datang lagi 3 kali gelombang gagal. Inilah kuasa Allah nak. Sampai berapa hari di atas nih? 1 hari aja. Satu malam sore. Datang bantuan. Kami takut nak ada siapa-siapa lagi yang tidak main bergelimpangan di mana-mana. Sudah seram nak seram. Di mana-mana main bergelimpangan dan putus leher, putus kaki, telanjang semua orang. Inilah pemajaran ini. Hidup ini sebentar saja. Bawa yang sebut kamu satu amal ya, jangan sombong dengan harta. Siap. Harta itu hilang semua. Yang kita bawa satu amal. Mudah-mudahan kamu jadi orang taat kepada Allah. Amin. Kali ini guys kesaksian kawan-kawan, kesaksian dari Wak Kola. Saksi hidup nih. Kita tak boleh banyak jadi harta. Carilah harta kamu setelah kau tak akan mati. Tapi ibadat kamu setelah kau akan mati besok. Jadi sembang. Guys, ini untuk mengenang almarhum yang ada di Gampong Lam
Gampong Lampulo. Gampong tuh kayak desa. Ini satu desa aja. Udah di angka 982. Dari angka 1 sampai 400-an, 490-an. Guys, kapalnya yang nyangkut di atas sana. Ini menyelamatkan 59 orang. Sekarang aku persis berada di bawah bootnya. Wow,